Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Profesor Dr. Sparta SEAKA MECA selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Rachel Azlia dan teman saya Dan saya Zaskia Kamila Nurhaliza akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai laporan posisi keuangan pada chapter 5 hari ini. Yang pertama, terdapat sajian materi untuk chapter 5. 1. Laporan posisi keuangan yang berisi kegunaan laporan posisi keuangan. Yang kedua, pembatasan laporan posisi keuangan dan klasifikasi laporan posisi keuangan. Yang kedua, ada penyusunan untuk laporan posisi keuangan yang terdiri dari format akuntansi dan format laporan. Yang ketiga ada laporan arus kas yang terdiri dari tujuan laporan arus kas, konten dari laporan arus kas, penyusunan laporan arus kas, dan kegunaan laporan arus kas. Dan yang terakhir ada informasi tambahan terkait catatan untuk laporan keuangan, teknik rahasia, dan pedoman lainnya. Laporan posisi keuangan. Gambar di sini adalah contoh laporan posisi keuangan yang kita ambil dari PT Rifki. Laporan posisi keuangan disebut juga sebagai neraca yang melaporkan aset, kewajiban, dan ekuitas sebuah perusahaan bisnis pada tanggal tertentu. Nah, laporan posisi keuangan ini memberikan informasi tentang sifat dan jumlah investasi dalam sumber daya perusahaan, kewajiban kepada kreditur, dan ekuitas dalam sumber daya bersih. Oleh karena itu, laporan keuangan ini membantu dalam memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa depan. Next, ada kegunaan laporan posisi keuangan. Kegunaan laporan posisi keuangan yang pertama adalah menyediakan informasi aset, kewajiban, dan ekuitas. Laporan posisi keuangan memberikan dasar untuk menghitung tingkat pengembalian dan mengevaluasi struktur modal. Analis juga menggunakan informasi dalam laporan posisi keuangan untuk menilai risiko perusahaan dalam arus kas di masa depan. Dalam hal ini, analis menggunakan laporan posisi keuangan untuk menilai likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Nah, likuiditas itu sendiri menggambarkan jumlah waktu yang diharapkan akan berlalu sampai aset direalisasikan atau diubah menjadi uang tunai atau sampai kewajiban harus dibayar. Nah, biasanya itu kreditur tertarik pada rasio likuiditas jangka pendek seperti rasio kas terhadap kewajiban jangka pendek. Rasio ini menunjukkan apakah perusahaan memiliki sumber daya yang dapat untuk membayar atau sanggup untuk membayar saat kewajiban jatuh tempo. Dan demikianlah pula untuk para pemegang saham dalam menilai likuiditas. Untuk mengevaluasi kemungkinan dividen tunai di masa depan atau pengembalian kembali saham. Secara umum, semakin besar likuiditasnya, semakin rendah risiko kegagalannya. Nah, seperti misalnya ketika sebuah perusahaan memiliki tingkat hutang jangka panjang yang tinggi relatif terhadap aset. Ia memiliki solvabilitas
yang lebih rendah daripada perusahaan serupa dengan tingkat hutang jangka panjang yang lebih rendah pula. Nah, perusahaan dengan hutang yang lebih tinggi relatif lebih beresiko karena mereka akan membutuhkan lebih banyak aset untuk memenuhi kewajiban tetap sebagai pembayaran bunga dan pokok. Nah, likuiditas dan solvabilitas ini sangat mempengaruhi flexibility keuangan perusahaan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk mengambil sebuah tindakan yang efektif untuk mengubah jumlah dan waktu arus kas sehingga dapat merespon kebutuhan dan peluang yang tidak terduga. Sebagai contohnya, misalnya sebuah perusahaan mungkin menjadi begitu terbebani dengan hutang sehingga tidak fleksibel secara finansial, sehingga hanya memiliki sedikit atau tidak ada sumber uang tunai untuk membiayai ekspansi atau untuk melunasi hutang yang jatuh tempo. Nah, sebuah perusahaan dengan tingkat fleksibilitas keuangan yang tinggi lebih mampu bertahan saat masa-masa sulit, pulih dari kemunduran yang tidak terduga, dan memanfaatkan peluang investasi untuk menentukan investasi yang menguntungkan dan tidak terduga. Karena pada umumnya, semakin besar fleksibilitas keuangan perusahaan, semakin rendah risiko kegagalannya. Next, ada keterbatasan laporan posisi keuangan. Sebagian besar aset dan kewajiban dilaporkan sebesar biaya perolehan. Maka dari itu, informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan seringkali dikritik karena tidak melaporkan nilai wajar yang lebih relevan. Yang kedua, perusahaan menggunakan pertimbangan dan estimasi untuk menentukan banyaknya item yang dilaporkan. Nah, dalam laporan posisi keuangan ini, perusahaan harus memiliki pertimbangan dan mengestimasi serta menentukan banyaknya item yang harus dilaporkan. Kayak misalnya memperkirakan jumlah piutang yang akan dikumpulkan, masa manfaat gudang, atau jumlah komputer yang akan dikembalikan dalam garansi. Dan yang ketiga, laporan posisi keuangan harus menghilangkan banyak item yang memiliki nilai keuangan tetapi perusahaan tidak mencatatnya secara objektif. Seperti misalnya pengetahuan dan keterampilan karyawan. Dalam mengembangkan chip komputer, baru bisa dibilang merupakan aset perusahaan. Wait. Chip komputer baru bisa dibilang merupakan aset perusahaan yang paling signifikan ya. Namun karena hal tersebut tidak dapat secara andal mengukur nilai karyawannya dan aset tidak berwujud lainnya, maka kayak seperti basis pelanggan, keunggulan penelitian, dan reputasi tidak mengakui item ini di dalam laporan posisi keuangan. Demikian pula banyak kewajiban yang dilaporkan dalam posisi keuangan. Next ada klasifikasi laporan posisi keuangan. Jadi akun-akun laporan posisi keuangan diklasifikasikan. Artinya suatu statement dari kelompok posisi keuangan bersama literasi yang sama untuk sampai pada subtotal yang signifikan. Seperti misalnya selanjutnya materi disusun sedemikian rupa sehingga hubungan-hubungan penting dapat diperlihatkan. IASB atau International Accounting Standard menunjukkan bahwa bagian dan subbagian dari laporan keuangan lebih informatif daripada keseluruhan. Maka dari itu IASB tidak menganjurkan pelaporan ringkasan akun saja atau total aset, aset bersih,
atau total kewajiban dan lain-lain. Nah, sebaliknya, perusahaan harus melaporkan dan mengklasifikasikan item secara individual dengan cukup rinci untuk memungkinkan aset menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa depan. Klasifikasi tersebut juga memudahkan pengguna untuk mengevaluasi likuiditas dan fleksibilitas keuangan, profitabilitas, dan risiko perusahaan. Untuk mengklasifikasikan pos-pos dalam laporan keuangan, perusahaan mengelompokkan pos-pos tersebut dengan karakteristik yang sama dan memisahkan pos-pos dengan karakteristik yang berbeda. Misalnya, seperti next, perusahaan harus melaporkan secara terpisah. Yang pertama ada, Yang pertama ada aset, yaitu sumber daya yang dikendalikan oleh sebuah entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan mengalir ke entitas. Yang kedua ada kewajiban. Kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa patut yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan suatu perusahaan kemudian membagi lebih lanjut pos-pos tersebut menjadi beberapa subklasifikasi. Kemudian ada ekuitas, yaitu sisa bunga dalam tindakan kontra, ya, ini harus tindakan kontra setelah dikurangi semua kewajibannya. Nah, ini ada contoh pencatatan klasifikasi antara aset, kewajiban, dan ekuitas. Di sini ada non-current asset yang terdiri dari investments, property, plant, and equipment, ada intangible assets, ada other assets, dan ada current assets yang namanya bakal kita bahas di slides berikut. Kemudian ada equity yang terdiri dari share capital, share premium, retained earnings, accumulated other comprehensive income, non-controlling interest, terus ada non-current liabilities, ada current liabilities-nya juga buat liabilities-nya. Nah, ini adalah aset tidak lancar atau non-current liabilities. Aktiva tidak lancar atau salah deh, aktiva tidak lancar itu fixed asset. Aset tidak lancar adalah aset yang tidak memenuhi definisi aset lancar. Nah, jadi aset tidak lancar ini aset yang kekayaan perusahaan ini tidak dapat dilihat atau tidak dapat diukur secara jelas. Nah, aset tidak lancar ini mencakup berbagai item. Yang pertama itu ada investasi jangka panjang. Jadi investasi jangka panjang ini disebut juga sebagai investasi aja sih. Biasanya terdiri dari salah satu dari 4 jenis. Yang pertama itu ada investasi surat berharga. Terdiri dari obligasi, saham biasa, atau wesel jangka panjang. Yang kedua ada investasi dalam aset berwujud. Contohnya itu yang saat ini tidak digunakan dalam operasi seperti tanah yang dimiliki untuk spekulasi. Kemudian ada investasi yang disisihkan dalam bentuk khusus seperti dana pelunasan, dana pensiun, atau dana pelunasan pabrik. Dan yang terakhir ada investasi pada anak perusahaan non-konsolidasi atau perusahaan asosiasi. Yaitu perusahaan yang mengelompokkan investasi dalam sekuritas utang dan ekuitas ke dalam 3 portofolio terpisah. Tujuannya itu untuk penilaian dan pelaporan yang dimiliki untuk ditagih.
Kemudian ada aset, ini adalah contoh pencatatan aset tidak berwujud atau aset intangible asset, yaitu memiliki substansi fisik, tidak memiliki substansi fisik dan tidak bersifat finansial. Nah, jadi mereka ini termasuk ke dalam contoh kayak hak paten, hak cipta, waralaba, niat baik, merek dagang, nama dagang, dan daftar customer. Sebuah perusahaan ini akan menghapus atau amortize aset tak berwujud terbatas selama masa manfaatnya secara berkala. Dan perusahaan akan menilai aset tak berwujud untuk penurunan atau depresiasi. Intangible asset ini dapat mewakili sumber daya ekonomi yang signifikan, namun analisis keuangan sering mengabaikannya karena sulit. Dari biaya penelitian dan pengembangannya dibebankan pada saat terjadinya, kecuali untuk biaya pengembangan tertentu yang dikapitalisasi, jika kemungkinan besar proyek pengembangan akan menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan. Kemudian ada building, plan, and equipment. Sepertinya aset berwujud ini adalah aset yang berumur panjang yang dapat digunakan dalam operasi bisnis secara reguler. Aset ini terdiri dari properti fisik seperti tanah, bangunan, mesin, furniture, peralatan, dan sumber daya lainnya. Dengan pengecualian tanah ya, karena perusahaan dapat mendepresiasi seperti bangunan. Untuk karena bangunan itu kan adanya penyusutan tiap tahun. Lalu ini ada contoh pencatatan tanah, building, furniture, vehicles, dan construction in progress. Nah, ikhtisar kebijakan akuntansi, pentingnya aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolahan penyusunan aset tetap dihitung dengan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat aset. Rentang masa manfaat terutama dari 20 hingga 39 tahun untuk bangunan toko, dari 38 hingga 50 tahun untuk gedung perkantoran, dari 3 tahun hingga 20 tahun untuk structure, dan 2 sampai 20 tahun untuk perabotan dan perlengkapan, dan dari 4 hingga 6 tahun untuk kendaraan. Jadi akumulasi penyusutan aset tiap tanggal 20 Februari 2008 dan 28 Februari 2009 masing-masing adalah 861.445.000 dan 906.159.000. Kemudian ada aset lancar. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, aset lancar ini adalah berbentuk sebuah uang tunai dan aktiva lain yang diharapkan dapat diubah oleh perusahaan menjadi sebuah uang tunai. Dapat dijual atau dikonsumsi baik dalam 1 tahun atau dalam 1 siklus operasi perusahaan. Nah, siklus operasi perusahaan sendiri adalah waktu rata-rata antara saat perusahaan memperoleh bahan dan perlengkapan dan saat menerima uang tunai untuk penjualan produk. Siklus ini beroperasi dari kas melalui persediaan, kemudian produksi, piutang, dan kembali lagi ke kas. Ketika beberapa siklus operasi terjadi dalam 1 tahun, yang umumnya terjadi pada perusahaan jasa, perusahaan menggunakan periode atau tahun. Nah, jika operasi lebih dari 1 tahun, perusahaan menggunakan periode yang lebih lama. Kemudian ini adalah contoh 5 item utama yang ditemukan di bagian aset lancar
seperti inventories, receivable, prepaid expense, short-term investment, dan cash and cash equivalents. Jadi berdasarkan dasar penilaiannya, kalau inventories itu berdasarkan lebih rendah dari biaya atau nilai realisasi bersih. Kemudian ada receivable yang dasar penilaiannya adalah perkiraan jumlah yang tertagih itu berapa. Kemudian ada prepaid expense, dasar penilaiannya itu berdasarkan pada biaya. Lalu ada short term investment, yang pada umumnya itu dasar penilaiannya sebagai nilai wajarnya per lembar itu berapa. Lalu ada cash and cash equivalents, juga didasarkan pada nilai wajar. Nah, sebuah perusahaan ini tidak dapat melaporkan 5 item ini sebagai aset lancar jika tidak mengharapkan untuk merealisasikannya dalam 1 tahun atau dalam siklus operasi, mana yang lebih lama. Jadi kalau misalnya sekiranya perusahaan tidak dapat merealisasikannya, maka kita tidak perlu mencatatnya ke dalam laporan posisi keuangan. Atau mungkin sebagai contoh, sebuah perusahaan mengecualikan dari bagian aset lancar kas yang dibatasi dengan tujuan selain pembayaran kewajiban saat ini atau untuk digunakan dalam proses operasi saat ini. Karena pada umumnya jika perusahaan mengharapkan untuk mengubah aset menjadi uang tunai atau menggunakannya untuk membayar kewajiban lancar dalam suatu tahun untuk siklus operasi, hal itu dapat mengklasifikasikan sebagai aset lancar. Aturan ini bagaimanapun harus tunduk pada interpretasi sebuah perusahaan mengklasifikasikan investasi dalam ekuitas non-perdagangan, baik sebagai aset lancar atau tidak lancar, tergantung pada niat seorang manajemen. Karena secara konseptual, tampaknya perusahaan harus menentukan di bagian aset lancar jumlah yang sama dengan biaya penyusutan saat ini pada aset pabrik, karena akan mengkonsumsinya dalam siklus operasi berikutnya. Kemudian ada inventaris. Inventaris adalah contoh pertama dari aset lancar. Nah, persediaan ini dinyatakan sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan terdiri dari semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul untuk membawa persediaan ke lokasi atau kondisinya sekarang. Setelah dikurangi tunjangan vendor yang didistribusikan pada persediaan, biaya persediaan ditentukan dengan menggunakan metode masuk pertama, keluar pertama atau FIFO atau first in first out, atau metode biaya rata-rata timbang atau average. Nah, sebelumnya itu ada biaya namanya LIFO, last in first out. Tetapi metode tersebut sudah dihapus dan sudah jarang digunakan karena cenderung memberikan laba yang relatif tinggi yang mengakibatkan pajaknya juga semakin tinggi. Maka dari itu metode tersebut sudah jarang digunakan. Nah, metode first in first out ini biasanya digunakan dalam perusahaan seperti retail yang menjual baju. Jadi kalau sistem perusahaan menjual baju itu kan baju yang paling banyak terjual adalah baju yang sedang tren sekarang ya, maka baju iya benar. Nggak salah lagi gue ngasih contoh. Nggak salah, jadi first in first out itu seperti contohnya di Indomaret. Jadi kalau di Indomaret itu kan kalau karena dia jatuhnya makanan dia punya masa kadaluarsa, maka dari itu barang yang pertama masuk itu akan dijajarkan ke paling depan lagi dan barang itu akan dijual
lebih dulu, first in, first out. Nah, kalau tadi yang baju itu, dia memakai sistem LIFO, first in, first out. Jadi, barang yang terakhir di display adalah barang yang bakal pertama kejual karena barang tersebut lebih terkini gitu kalau buat dari segi fashion. Tapi buat di perusahaan dagang retail makanan itu last in first out itu sudah tidak digunakan. Nah, metode ini digunakan tergantung pada sifat atau penggunaannya. Untuk presiden tertentu, biaya perolehan diukur dengan menggunakan metode eceran, di mana nilai penjualan persediaan dikurangi dengan persentase margin kotor yang sudah sesuai. Nah, nilai realisasi bersih adalah taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa, dikurangi dengan estimasi pemasaran, distribusi, dan penjualan. Kemudian yang kedua, bagian dari aset lancar ada piutang perusahaan. Harus dengan jelas mengidentifikasikan kerugian yang diantisipasi karena tidak tertagihnya jumlah dan sifat dari setiap piutang non-usaha, dan setiap piutang yang digunakan sebagai jaminan. Kategori utama dari piutang itu harus ditunjukkan dalam laporan posisi keuangan atau catatan terkait karena akan timbul dari transaksi yang tidak biasa, seperti penjualan properti atau pinjaman kepada rekanan dan karyawan. Nah, perusahaan itu harus mengklasifikasikannya secara terpisah sebagai piutang jangka panjang, kecuali penagihan diharapkan dalam jangka waktu 1 tahun. Contoh ini perusahaan Red Elsevier melaporkan piutangnya. Ini kan di beda-beda nih, trade receivables ya berapa, terus ada allowance for doubtful debts-nya berapa, kemudian ada prepayments and accrued income, serta ada trade receivable are predominantly non-interest bearing and their carrying amounts approximate to their value. Next, ada beban dibayar di muka. Sebuah perusahaan itu memasukkan biaya dibayar di muka dalam aset lancar. Jika akan menerima manfaatnya, biasanya itu perusahaan jasa, dalam 1 tahun atau dalam 1 siklus operasi, mana yang lebih lama. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, item-item ini adalah item aset lancar karena jika belum dibayar, mereka akan memerlukan penggunaan kas selama 1 tahun atau selama siklus operasi. Sebuah perusahaan melaporkan biaya dibayar di muka sebesar biaya yang belum kadaluarsa atau belum dikonsumsi. Seperti contoh umumnya adalah pembayaran biaya di muka untuk polis asuransi. Sebuah perusahaan mengklasifikasikannya sebagai biaya dibayar muka karena pembayaran mendahului penerimaan manfaat pertanggungan. Nah, biaya dibayar di muka umumnya lainnya termasuk sewa dibayar di muka, iklan, pajak, dan perlengkapan kantor atau operasional. Next, ada investasi jangka pendek. Perusahaan harus melaporkan sekuritas perdagangan, baik hutang atau ekuitas sebagai aset lancar. Mengklasifikasikan sekuritas ekuitas individu yang dimiliki untuk ditagih dan tidak diperdagangkan sebagai aset lancar atau tidak lancar tergantung pada situasinya. Hal ini harus melaporkan sekuritas yang dimiliki untuk ditagih dengan biaya perolehan dan amortisasi. Semua sekuritas ekuitas yang diperdagangkan dan tidak diperdagangkan harus dilaporkan sebesar nilai wajarnya. Ini ada contoh. Ya ampun, ini harusnya contoh ini. Contoh investasi jangka pendek, kenapa gue taruh di sini ya contohnya? Nggak apa-apa. Ini ada contoh investasi jangka pendek. Yang pertama ada reksadana. Reksadana tersebut
adalah kumpulan dana kolektif dari investor untuk menanamkan modal bersama pada produk pasar modal seperti surat berharga, obligasi, dan saham dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Kumpulan dana ini kemudian akan dikelola oleh seorang manajer investasi untuk mereka alokasikan pada portofolio efek di pasar modal. Nah, si manajer investasi ini akan berperan sebagai pihak yang mengalokasikan dana kelolaan ke berbagai aset, kayak ibarat supir yang ngantar penumpangnya ke tujuan. Jadi, eee, kalian sebagai investor nggak perlu tuh pusing untuk memikirkan strategi investasi dan pengelolaannya, karena sudah, diatur sedemikian rupa oleh si manajer investasi itu. Ada beberapa jenis reksadana kayak mulai dari pasar uang, pendapatan tetap, atau pendapatan campuran hingga saham. Yang kemudian ada deposito, yaitu instrumen investasi perbankan dengan imbal hasil berupa suku bunga yang lebih tinggi daripada tabungan biasa. Nah, dalam hal ini nasabah menaruh sejumlah uang di bank untuk jangka waktu tertentu, mulai dari 3 bulan, 6 bulan, hingga 1 tahun. Bahkan ada yang 24 bulan atau 2 tahun. Nah, produk deposito ini juga risikonya rendah, karena mendapat jaminan langsung dari lembaga penjamin simpanan atau LPS. Namun kalau sewaktu-waktu kamu ingin mencairkan dana depositonya, sebelum jangka waktu simpan berakhir, maka kamu akan dikenakan denda atau penalti. Kedua ada P2P lending atau peer-to-peer lending. Salah satu jenis penanaman modal yang mempertemukan peminjam dan pemodal secara langsung dalam sebuah platform aplikasi. Jadi platform P2P lending ini kamu berkesempatan untuk meminjamkan modal kepada UMKM untuk mengembangkan usahanya. Periode waktu investasinya juga beragam, mulai dari 1, 3, 6, hingga 12 bulan. Karena semakin panjang masa tenor pinjaman kamu, semakin besar persentase bunga yang kamu dapatkan. Namun, kamu juga harus detail mengenai memilih usaha mana yang ingin kamu danai, karena potensi gagal bayar dari suatu usaha pasti ada ya. Jadi kayak kamu harus cermat dengan baik profil peminjam dan segmen usahanya untuk meminimalisir risiko gagal bayar. Next ada surat berharga negara atau SBN, yaitu contoh investasi jangka pendek yang diterbitkan oleh pemerintah dengan tujuan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan negara. Singkatnya, kamu ini meminjamkan sejumlah uang ke negara dan mendapatkan imbal hasil berupa kupon yang akan dibayarkan setiap bulannya ke rekening kamu. Lalu pemerintah akan membayarkan dana pokok atau dana investasi saat masuk jatuh tempo. Nah, produk ini mendapat jaminan langsung dari negara sehingga risikonya ini sangat rendah. Selain itu, kupon atau imbal hasil yang diberikan pemerintah itu ditawarkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan deposito. Jadi sangat cocok nih untuk buat kalian-kalian yang newbie. SBN ini dapat dibeli mulai dari harga 1 juta saat masa penawarannya. Dan terakhir ada saham. Bagi investor risk taker, berinvestasi saham dalam jangka pendek bisa jadi pilihan penanaman modal yang sangat menguntungkan ya, meskipun di sisi lain risiko kerugiannya juga cukup tinggi. Namun butuh kemampuan analisis fundamental dan teknikal yang mumpuni nih agar investasi saham menguntungkan. Menurut saran aku, kalau untuk pemula, cari pula produk yang risikonya lebih rendah. Nah, jadi kesimpulannya setiap orang itu memiliki tujuan investasi dan target waktu yang mencapainya. Sebagai contohnya, investasi jangka pendek di atas tersebut dapat menjadi sebuah referensi.
Nah, yang terakhir ini bagian dari aset lancar itu kas. Kas pada umumnya dianggap terdiri dari mata uang dan giro. Tersedia sesuai permintaan di lembaga keuangan. Nah, selain itu, setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang. Sebagian besar perusahaan menggunakan keterangan kas dan setara kas untuk menunjukkan bahwa jumlah ini mendekati nilai wajar. Yang ketiga, ada ekuitas. Ekuitas ini memiliki pengertian sebagai selisih nilai antara nilai aset dengan liabilitas atau kewajiban. Artinya, secara umum, ekuitas ini dapat diartikan sebagai besaran hak yang harus dikeluarkan oleh pemilik usaha terhadap harta yang dimiliki perusahaan. Bagian ekuitas ini juga dapat disebut dengan ekuitas pemegang saham, adalah salah satu bagian yang paling sulit untuk dipersiapkan dan dipahami, karena hal tersebut disebabkan oleh kompleksitas perjanjian saham biasa, dan saham preference, serta berbagai pembatasan ekuitas yang diberlakukan oleh undang-undang perusahaan, perjanjian kewajiban, dan dewan direksi. Perusahaan biasanya membagi bagian menjadi 6 bagian. Yang pertama itu ada modal saham. Modal saham yaitu nilai nominal atau dinyatakan dari saham yang diterbitkan. Hal ini termasuk saham biasa atau kadang-kadang juga dapat disebut sebagai saham preference. Kemudian ada share premium, kelebihan jumlah yang dibayarkan. Jadi kelebihan jumlah yang dibayarkan di atas nilai nominal atau nilai yang dinyatakan. Lalu ada penghasilan tetap, yaitu laba perusahaan yang tidak dapat dibagikan dengan orang lain. Lalu ada akumulasi penghasilan komprehensif lainnya, yaitu jumlah agregat dari pendapatan komprehensif lainnya. Lalu ada saham treasury, yang pada umumnya adalah jumlah saham biasa yang dibeli kembali dan memiliki keuntungan. Kemudian ada kepentingan dan pengendali atau minoritas, yaitu bagian dari ekuitas anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan pelapor. Nah, untuk saham biasa ini, perusahaan harus mengungkapkan nilai nominal dan jumlah saham yang diotorisasi, diterbitkan, dan beredar. Hal yang sama berlaku untuk saham preference. Sebuah perusahaan biasanya menyajikan premi saham baik untuk saham biasa atau saham preference dalam satu jumlah. Meskipun subtotal informatif jika modal tambahan bervariasi dan material, jumlah laba ditahan dapat dibagi antara jumlah yang tidak ditentukan. Nah, ekuitas ini terdiri dari dua. Yang pertama, kewajiban tidak lancar. Kewajiban tidak lancar adalah kewajiban yang tidak diharapkan oleh perusahaan untuk dilikuidasi dalam jangka waktu lebih lama 1 tahun atau siklus operasi normal. Sebaliknya, ia mengharapkan untuk membayar pada tanggal di luar waktu itu. Seperti contoh yang paling umum adalah hutang obligasi, wajib bayar, beberapa jumlah pajak penghasilan tangguhan, kewajiban sewa, dan kewajiban pensiun. Nah, perusahaan ini mengklasifikasikan kewajiban tidak lancar yang jatuh tempo dalam siklus operasi saat ini atau tahun sebelum atau 1 tahun sebagai
kewajiban lancar jika pembayaran kewajiban memerlukan penggunaan aset lancar. Karena secara umum, kewajiban tidak lancar terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, kewajiban yang timbul dari situasi pembiayaan tertentu. Seperti contohnya, penerbitan obligasi, kewajiban sewa jangka panjang, dan wesel bayar jangka panjang. Yang kedua, kewajiban yang timbul dari operasi normal perusahaan seperti kewajiban pensiun dan kewajiban pajak tangguhan. Dan yang terakhir ada kewajiban yang bergantung pada terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan untuk mengkonfirmasi jumlah yang harus dibayar atau penerima pembayaran atau tanggal yang harus dibayar, seperti jaminan jasa atau produk, terus kewajiban lingkungan, dan restrukturisasi, yang sering disebut juga dengan ketentuan. Karena perusahaan itu pada umumnya menyediakan banyak pengungkapan tambahan untuk kewajiban tidak lancar ini. Karena sebagian besar hutang jangka panjang tunduk pada berbagai jaminan dan perjanjian untuk pembatasan perlindungan pemberi pinjaman. Perusahaan sering juga menggambarkan persyaratan dari semua perjanjian kewajiban tidak lancar dalam catatan laporan keuangan. Nah, dari kewajiban lancar, yaitu kewajiban yang umumnya diharapkan dapat diselesaikan oleh perusahaan dalam siklus operasi yang normal atau 1 tahun. Mana yang lebih lama dari konsep ini meliputi 3. Yang pertama, hutang akibat perolehan barang dan jasa, hutang seperti hutang usaha, hutang upah, atau utang pajak, dan sebagainya. Kemudian ada tagihan yang diterima di muka, seperti untuk pengiriman barang atau pelaksanaan jasa, seperti pendapatan sewa yang diterima di muka atau pendapatan langganan yang diterima di muka. Serta ada kewajiban lain yang likuidasinya akan terjadi dalam siklus operasi selama 1 tahun, yaitu seperti porsi obligasi jangka panjang yang harus dibayar pada periode berjalan, kewajiban jangka pendek yang timbul dari pembelian peralatan, atau kewajiban yang diestimasi seperti kewajiban tanggung jawab garansi. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, estimasi kewajiban sering disebut juga dengan provisi. Karena kadang-kadang kewajiban yang terutang dalam 1 tahun berikutnya tidak termasuk dalam bagian kewajiban sewa saat ini. Hal ini terjadi ketika perusahaan membiayai kembali utang secara jangka panjang sebelum akhir periode pelaporan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Zaskia. Selanjutnya itu adalah penyusunan dari laporan posisi keuangan. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, IFRS itu tidak menentukan urutan atau format pada perusahaan saat menampilkan atau menyajikan item dalam laporan posisi keuangan. Nah, dengan demikian beberapa perusahaan itu menyajikan aset terlebih dahulu, baru ekuitas, dan selanjutnya baru kewajiban. Dan pada umumnya perusahaan itu tuh menggunakan bentuk form akun atau format akun dan juga format laporan untuk menyajikan laporan informasi posisi keuangan. Next slide, Cel. Nah, di sini ada format akun. Format akun ini pada kelompok aset berada di sisi bagian kiri, dan untuk kelompok kewajiban dan ekuitas itu berada di sisi bagian kanan. Namun, terdapat kelemahan nih pada format ini. Kelemahan utamanya itu adalah ini membutuhkan ruang atau halaman yang cukup luas dan lebar untuk menyajikan akun-akun ini yang berdampingan. Next slide, Cel. Nah, selanjutnya di sini ada format laporan. Nah, untuk menghindari adanya kelemahan dari laporan posisi keuangan sebelumnya, yaitu dari format akun, itu perusahaan perlu menggunakan laporan posisi keuangan dalam bentuk laporan. Nah, pada format ini, ekuitas dan kewajibannya itu dicatat
berada tepat di bawah aset. Contohnya seperti gambar ini. Jadi tuh dia nggak terlalu makan banyak tempat gitu. Next slide, Cel. Nah, selanjutnya kita masuk ke laporan arus kas. 3 laporan keuangan yang telah kita bahas sebelumnya, itu ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, sama laporan posisi keuangan. Itu tuh masing-masing beberapa informasi tentang arus kas sebagai suatu perusahaan selama satu periode. Nah, berguna sebagai mestinya tidak satupun dari pernyataan 3 laporan tadi yang aku sebutin itu menyajikan ringkasan terperinci dari semua arus kas masuk dan arus kas keluar, atau sumber dan penggunaan kas selama satu periode tersebut. Nah, oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan itu semua, IISB itu membutuhkan laporan arus kas. Laporan arus kas itu melaporkan hal-hal sebagai berikut. Tujuan utama dari laporan arus kas itu adalah untuk menyediakan informasi yang relevan tentang penerimaan kas dan pembayaran kas suatu perusahaan selama satu periode. Nah, untuk mencapai tujuan yang aku sebutin tadi, itu tuh laporan arus kas itu perlu melaporkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, efek kas dari operasi selama suatu periode, terus ada transaksi investasi, transaksi pembiayaan, kenaikan atau penurunan bersih kas selama periode itu berlangsung. Pelaporan sumber, penggunaan dan peningkatan bersih atau penurunan kas membuat investor, kreditur, dan lainnya itu mengetahui apa yang terjadi pada sumber daya perusahaan yang paling liquid, yaitu laporan arus kas yang memenuhi tujuan laporan keuangan. Nah, karena kebanyakan individu itu memelihara buku cek dan menyiapkan pengembalian pajak secara tunai. Jadi mereka tuh dapat memahami informasi yang kita laporin dari laporan arus kas ini. Selanjutnya, Cel. Nah, selanjutnya ini adalah isi atau konten dari laporan arus kas. Perusahaan itu mengklasifikasikan penerimaan kas dan pembayaran kas selama satu periode menjadi 3 aktivitas yang berbeda dalam laporan arus kas, yaitu ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan juga ada aktivitas pendanaan. Kalau aktivitas operasi ini itu dia melibatkan efek kas dari transaksi yang masuk ke dalam penentuan laba bersih. Contohnya itu kayak penjualan barang dan jasa dari pelanggan, terus ada pembelian persediaan, terus perlengkapan yang umurnya diperkirakan kurang dari setahun, utang kepada supplier, dan beban operasional lainnya. Kalau aktivitas investasi ini kayak dia membuat dan menagih pinjaman dan memperoleh serta melepaskan investasi, pendapatan baik itu utang dan ekuitas, terus properti, pabrik dan peralatan. Contoh dari aktivitas investasi ini tuh kayak pembelian atau penjualan aktiva tetap atau investasi jangka panjang lainnya. Dan yang terakhir ini ada aktivitas pendanaan, yaitu melibatkan items kewajiban dan ekuitas. Hal ini tuh termasuk memperoleh sumber daya dari pemilik dan memberi mereka pengembalian investasi mereka serta meminjam uang dari kreditor yang membayar kembali jumlah yang dipinjam. Contohnya tuh kayak pengeluaran saham dan dividen. Next slide, Cel. Nah, di sini tuh ada alur kas masuk dan arus kas keluar. Kalau misalnya kas masuk itu pada aktivitas operasi itu ketika penerimaan kas melebihi dari pengeluaran kas. Kalau misalnya aktivitas investasi itu bisa dibilang kas masuk karena dia tuh menjual sebuah properti, aset tetap dan perlengkapan, terus dia juga menjual surat utang atau ekuitas dari entitas lainnya, sama yang terakhir dia tuh menagih pinjaman ke entitas lainnya. Kalau misalnya di aktivitas pendanaan bisa dibilang sebagai arus kas masuk itu saat dia melakukan penerbitan sekuritas ekuitas sama penerbitan dari surat utang.
Terus kalau misalnya pada aktivitas operasi bisa dikatakan sebagai arus kas keluar karena pengeluaran kas itu melebihi dari penerimaan kas. Terus juga pada aktivitas investasi bisa dibilang arus kas keluar karena perusahaan itu membeli sebuah properti, aset tetap dan perlengkapan, terus juga membeli surat utang dan ekuitas dari entitas lainnya. Sama yang terakhir itu adalah melakukan pinjaman ke entitas lain. Kalau misalnya di aktivitas pendanaan bisa dikatakan sebagai arus kas keluar karena pembayaran dividen, terus penebusan surat utang, sama akuisisi kembali saham biasa. Nah, nilai pernyataan dari itu semua tuh membantu penggunaan mengevaluasi likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, likuiditas itu kayak mengacu pada kedekatan dengan kas, aset, dan kewajiban. Solvabilitas itu kayak kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya pada saat jatuh tempo. Kalau misalnya fleksibilitas itu kemampuan perusahaan untuk merespon dan beradaptasi dengan kesulitan keuangan serta kebutuhan dan peluang yang tidak terduga. Selanjutnya, Cel. Nah, selanjutnya di sini ada penyusunan laporan arus kas. Next slide. Yang pertama di sini ada sumber informasinya. Perusahaan itu memperoleh informasi untuk menyusun laporan arus kas dari beberapa sumber. Yang pertama itu ada laporan komparatif atau perbandingan posisi keuangan. Terus ada laporan laba rugi yang saat ini atau periode ini sama transaksi yang data transaksi yang dipilih. Next slide, Cel. Lalu selanjutnya di sini adalah menyiapkan laporan arus kas. Dalam menyiapkan laporan arus kas, kita tuh perlu menentukan beberapa hal, yakni kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi, terus kas bersih yang disediakan oleh aktivitas investasi pendanaan, terus kita menentukan perubahan baik itu kenaikan atau penurunan dari uang tunai selama periode itu berlangsung. Sama yang terakhir itu adalah rekonsiliasi perubahan kas dengan saldo kas awal dan saldo akhir. Kalau kas bersih yang disediakan di aktivitas operasi ini tuh kelebihan penerimaan kas atas pembayaran kas dari aktivitas operasi. Perusahaan itu jadi menentukan jumlah dengan mengubah laba bersih berdasarkan akrual basis menjadi kas basis. Nah, untuk melakukannya, itu melakukan penambah atau mengurangi dari laba bersih pada item-item dalam laporan laba rugi yang tidak mempengaruhi kas. Nah, pada prosedur tersebut juga mengharuskan perusahaan untuk tidak hanya menganalisa laporan laba rugi selama tahun berjalan, tetapi juga melaporkan atau menganalisa dari laporan perbandingan posisi keuangan dan data transaksi yang telah dipilih. Selanjutnya, Cel. Lalu yang selanjutnya di sini ada metode arus kas. Jadi dalam pembuatan atau penyusunan laporan arus kas itu mempunyai dua metode, yaitu ada metode langsung dan metode tidak langsung. Kalau metode langsung ini adalah metode yang membuat laporan arus kas dengan mengelompokkan kegiatan operasi ke dalam berbagai kategori. Misalnya tuh ada aktivitas operasional yang dibedakan akunnya sendiri-sendiri seperti ada akun beban penyusunan, beban amortisasi, terus keuntungan, dan kerugian, utang, dan sebagainya. Sehingga pada metode ini tuh lebih mudah dimengerti dan dapat memberikan informasi yang lebih lengkap dalam pengambilan keputusan. Kalau misalnya metode tidak langsung itu, dia ini lebih memusatkan perhatian pada perbedaan antara laba bersih dan arus kas dari aktivitas operasi. Jadi dalam metode ini arus kas operasi, investasi, dan pendanaan disusun berdasarkan laporan laba rugi dan raca. Next slide, Cel. Nah, di sini ini ada format metode langsung. Bedanya dengan format metode tidak langsung ini, dia ini ada kas yang diterima dari pelanggan, terus juga ada kas untuk membayar biaya operasi, terus kas yang dikeluarkan untuk pembayaran supplier. Ini tuh ada rumus-rumus tambahannya. Kalau misalnya kas yang diterima dari pelanggan itu
Rumusnya itu adalah penjualan dikurang dari kenaikan piutang dagang. Kalau misalnya kas yang dikeluarkan untuk membayar supplier itu rumus tambahannya itu adalah HPP atau harga pokok penjualan dikurang dari penurunan persediaan terus ditambah sama penurunan utang. Kalau misalnya pada akun kas untuk membayar biaya operasi ini rumus tambahannya itu adalah beban operasi dikurang beban penyusutan, dikurang beban amortisasi, dikurang sama penurunan perlengkapan, dikurang juga sama kenaikan accurate liabilities. Selanjutnya, Cel. Nah, selanjutnya ini ada format metode tidak langsung. Jadi, kayak gini, lebih gampang dikerjakan ya. Selanjutnya, Cel. Lalu selanjutnya ada aktivitas non-tunai yang signifikan. Jadi tidak semua aktivitas signifikan perusahaan itu melibatkan kas. Nah, hal ini tuh dilaporkan dalam catatan terpisah terhadap laporan keuangan. Contoh dari aktivitas non-tunai yang signifikan itu ada penerbitan saham biasa untuk membeli aset, terus ada konversi obligasi menjadi saham biasa, penerbitan utang untuk membeli aset, sama ada pertukaran pada aset yang berumur panjang. Next slide, Cel. Lalu selanjutnya ada kegunaan dari laporan arus kas. Untuk perusahaan kecil dan baru berkembang, arus kas itu merupakan satu-satunya elemen terpenting untuk bertahan hidup. Bahkan perusahaan menengah dan besar itu harus mengontrol arus kasnya juga. Tanpa adanya uang tunai perusahaan itu tidak akan mungkin bertahan. Terus untuk arus kas dari aktivitas operasi, ini kalau misalnya jika jumlahnya tinggi, maka kemungkinan akan mampu menghasilkan uang tunai yang cukup dari operasi untuk membayar tagihannya tanpa ada pinjaman yang lebih lanjut. Kalau misalnya jumlahnya ini rendah atau mencapai negatif, maka kemungkinan perusahaan itu harus meminjam atau menerbitkan sekuritas ekuitas. Lanjut ya, Cel. Lalu selanjutnya di sini ada likuiditas keuangan. Pada rasio ini itu tuh menunjukkan apakah perusahaan dapat melunasi kewajiban lancarnya dari operasi pada tahun tertentu. Rumus dari likuiditas keuangan ini adalah rasio cakupan utang kas saat ini sama dengan kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi dibagi sama rata-rata dari kewajiban lancar. Jadi kalau misalnya rasio ini itu semakin tinggi rasio ini, maka semakin kecil kemungkinan perusahaan itu akan mengalami masalah likuiditas. Misalnya rasio ini mendekati 1:1. Jadi otomatis perusahaan itu adalah baik. Hal ini tuh menunjukkan bahwa perusahaan itu dapat memenuhi semua kewajibannya saat ini dari arus kas yang dihasilkan secara internal. Selanjutnya, Cel. Lalu ada fleksibilitas dari keuangan. Pada rasio ini tuh menunjukkan kemampuan untuk membayar kewajiban dari kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi tanpa harus melikuidasi aset yang digunakan dalam operasi. Nah, rumusnya itu adalah rasio cakupan utang tunai sama dengan kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi dibagi sama rata-rata dari total kewajiban. Kalau rasio ini tuh semakin tinggi, maka semakin kecil juga kemungkinan perusahaan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya yang dalam jatuh tempo. Hal ini tuh menandakan kayak apakah perusahaan itu dapat membayar utangnya atau juga utangnya dan bertahan jika sumber dana eksternal itu menjadi terbatas atau terlalu mahal. Selanjutnya, Cel. Nah, di sini ada arus kas bebas. Arus kas bebas ini merupakan jumlah arus kas discretionary yang dimiliki perusahaan.
Jadi ini dapat menggunakan arus kas ini untuk membeli investasi tambahan, menghentikan utangnya, membeli saham treasury, atau sekedar menambah likuiditas. Jadi suatu perusahaan. Nah, rumus dari arus kas bebas ini adalah kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi, dikurang sama modal belanja, dikurang sama kas dividen. Selanjutnya, Ca. Materi selanjutnya mungkin bisa dibacakan oleh Rahel. Jadi materi terakhir kita adalah sebentar. Catatan tambahan atas laporan keuangan. Selain catatan yang berkaitan dengan penjelasan kebijakan akuntansi perusahaan, perusahaan juga menggunakan catatan khusus untuk membahas pos-pos dalam laporan keuangan. Jadi pertimbangan itu harus dilakukan untuk mengidentifikasi aspek-aspek penting dari informasi keuangan yang perlu diperkuat dalam catatan. Dalam banyak kasus, IFRS ini memerlukan pengungkapan khusus. Misalnya dengan menggunakan laporan presisi keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan catatan itu meliputi barang-barang milik, kepemilikan barang-barang, pabrik dan peralatan yang dipisahkan ke dalam kelas-kelas seperti tanah, bangunan, dan lain-lain. Dalam catatan dengan akumulasi penyusutan terkait yang dilaporkan di masa yang berlaku. Yang kedua ada piutang yang dibedakan menjadi jumlah piutang dari pelanggan perdagangan, piutang pihak berelasi, pembayaran dibuka, dan jumlah lainnya. Kemudian ada persediaan yang dipilah ke dalam klasifikasi seperti barang dagangan, perlengkapan, produksi, barang dalam proses, dan barang jadi. Dan provisi yang dibedakan menjadi provisi imbalan kerja dan pos lainnya. Selain itu, seringkali ada jadwal dalam perhitungan yang dibutuhkan oleh standar tertentu. Next ada teknik pengungkapan. Teknik pengungkapan ini perusahaan harus mengungkapkan selengkap mungkin pengaruh terhadap berbagai ketidakpastian yang terjadi dalam suatu kondisi keuangan, metode penilaian aset dan kewajiban, serta kontrak dan perjanjian perusahaan. Untuk mengungkapkan informasi terkait ini, perusahaan harus dapat menggunakan penjelasan tanda kurung dan referensi silang dan item kontrak. Yang pertama ada penjelasan tanda kurung. Perusahaan sering memberikan informasi tambahan dengan penjelasan tanda kurung setelah item tersebut. Nah, pada ilustrasi 5-37 ini menunjukkan bahwa penjelasan dalam tanda kurung tentang jumlah saham yang diterbitkan oleh Cadbury pada laporan posisi keuangan di bawah ekuitas. Lalu informasi laporan posisi keuangan ini, keuangan tambahan ini yang relevan menambahkan kejelasan dan kelengkapan, memiliki keunggulan dibandingkan catatan karena membawa informasi tambahan ke dalam tubuh pernyataan di mana pembaca cenderung mengabaikannya. Bagaimanapun juga harus menghindari penjelasan tanda kurung yang kurang panjang yang mungkin malah menjadi terganggu. Kemudian ada referensi silang dan item kontrak perusahaan. Referensi silang hubungan langsung antara aset dan kewajiban berhubungan langsung antara aset dan kewajiban pada laporan posisi keuangan. Seperti misalnya pada contoh ilustrasi 538 ini, pada tanggal 31 Desember 2011, sebuah perusahaan mungkin menunjukkan entry yang terdaftar di antara aset lancar dan yang lainnya terdaftar di antara kewajiban lancar.
Nah, referensi sidang ini menunjukkan bahwa perusahaan akan menebus 2.300.000 hutang obligasi saat ini yang hanya disisihkan 800.000. Oleh karena itu, diperlukan tambahan kas dari kas yang tidak dibatasi dari penjualan investasi, dari keuntungan, atau dari sumber lain. Nah, alternatifnya itu perusahaan dapat menampilkan informasi yang sama secara tertutup. Prosedur umum lainnya adalah membuat akun kontra atau akun tambahan. Pada laporan bersih keuangan menunjukkan akun aset, kewajiban, atau ekuitas. Contohnya termasuk akumulasi penyusutan dan penyisihan piutang dagang. Kontra rekening memberikan beberapa fleksibilitas dalam menyajikan informasi keuangan. Nah, dengan menggunakan akun akumulasi penyusutan, seperti misalnya pembaca laporan, dapat melihat biaya awal aset serta penyusutan hingga saat ini. Sebagai bentuk tambahannya, di sisi lain, meningkatkan baik secara aset, kewajiban, atau akun ekuitas. Contohnya adalah penyesuaian nilai wajar sekuritas yang bila ditambahkan ke akun investasi ekuitas non perdagangan menggambarkan total aset investasi perusahaan. Dan yang terakhir ada pedoman lain. Selain hal-hal khusus yang berkaitan dengan laporan keuangan individual dan catatan laporan keuangan, IAS nomor 1 juga membahas masalah-masalah penting yang berkaitan dengan penyajian. Yang pertama ada offsetting. Menunjukkan bahwa aset dan kewajiban dan pendapatan dan beban dilaporkan secara terpisah. Jika tidak, mungkin akan sulit bagi pengguna untuk memahami transaksi atau peristiwa yang terjadi di perusahaan. Oleh karena itu, tidak tepat bagi perusahaan untuk mengimbangi hutang dagang dengan uang tunai. Demikian pula, tidak pantas untuk mengimbangi utang yang digunakan untuk membeli bangunan dengan bangunan pada pernyataan posisi. Namun tepat untuk mengukur aset setelah dikurangi penyisihan penilaian seperti penyisihan piutang lagu-lagu atau persediaan setelah dikurangi penurunan nilai. Kemudian ada konsistensi kerangka. Yang dibahas pada chapter 2 kemarin mencatat bahwa salah satu karakteristik kualitatif yang meningkatkan adalah komparabilitas. Sebagai bagian dari komparabilitas, kerangka tersebut menunjukkan bahwa perusahaan harus mengikuti prinsip dan metode yang konsisten dari satu periode ke periode berikutnya. IAS nomor 8 misalnya mencatat bahwa pengguna laporan keuangan harus membandingkan laporan keuangan perusahaan dari waktu ke waktu untuk mengidentifikasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas. Akibatnya, kebijakan akuntansi harus diterapkan secara konsisten untuk transaksi dan peristiwa serupa, kecuali IFRS mencatatkan kebijakan yang berbeda. Kemudian ada penyajian wajar, perusahaan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan. Penyajian wajar berarti penyajian yang tepat dari transaksi dan peristiwa menggunakan definisi dan kriteria pengakuan dalam kerangka. Penggunaan IFRS ini sama dengan pengungkapan yang tepat dianggap menghasilkan laporan keuangan yang disajikan secara wajar. Dengan kata lain, penggunaan kebijakan akuntansi yang tidak tepat tidak dapat diatasi dengan catatan penjelasan atas laporan keuangan. Kemudian ada soal dari chapter 4. Di sini adalah kita menghitung total pendapatan bersih, laba bersih, dan dividen yang diumumkan dalam tahun berjalan. Sini ada data untuk perusahaannya. Yang pertama ini, penjualan bersih adalah penjualan dikurangi dengan diskon dan retur. 400.000 dikurangi 7.800 dan dikurangi 12.400, maka penjualan bersihnya adalah 379.800. Kemudian ada pendapatan dividen 71.000 dan pendapatan sewa 6.500, maka total pendapatan bersihnya 457.300. Kemudian ada yang B, total laba bersih.
Laba bersih adalah total pendapatan bersih dikurangi oleh beban-beban seperti HPP, beban penjualan, beban administrasi, dan beban bunga. Jadi, laba sebelum pajaknya adalah 78.300. Kemudian ada beban pajak 26.600, maka laba bersihnya 51.700. Dan yang terakhir kita suruh mencari dividen yang akan diumumkan selama 1 tahun berjalan, yaitu laba ditahan di akhir sebesar 134.000 ditambah dengan laba ditahan di awal 114.000, maka kenaikan bersihnya sebesar 19.600. Lalu dikurangi laba bersih 51.700, maka dividen yang diumumkan 32.100. Selanjutnya soal E4 strip 4. Di sini ada contoh catatan laporan keuangan yang dihancurkan oleh api pada akhir tahun 2019. Untungnya pengontrol telah menyiapkan data cadangan. Buatlah laporan laba rugi untuk tahun 2019. Di sini penjualan bersih itu rumusnya tadi penjualan dikurang diskon dikurang retur, maka hasilnya 1.108.000. Kemudian HPP, kemudian laba kotor. Nah, untuk mencari laba bersihnya, maka laba kotor ini harus dikurangi dengan beban-beban. Yang pertama ada beban penjualan dan beban administrasi sebesar 450.000, maka 608 dikurang 405.000. Terus ada pendapatan dari operasi 158.000, ternyata ada beban bunga juga 20.000, penghasilan sebelum pajaknya 138.000. Maka pajak penghasilannya 41.400 dan batas pemasukannya 96.600. Maka laba per sahamnya adalah 3,22. Nah, beban administrasi ini dihitung 18% dari HPP. Kemudian penjualan kotor itu dikali 8%. Sama dengan beban administrasi. Dan beban penjualan 4 kali lipatnya beban administrasi. Maka 4 dikali 90.000, 360.000. Dan laba per saham 96.000 dibagi 30.000 sama dengan 3,22 dolar. Selanjutnya akan jelaskan oleh Zaskia. Selanjutnya ada soal dari P2. Ini soalnya ada informasi terkait Dickson AG untuk tahun 2019. Ini ada datanya, terus instruksinya ini kita disuruh buat laporan laba rugi dan laba ditahan. Dickson ini memutuskan untuk menekan seluruh operasi grosirnya dan mempertahankan operasi manufakturnya. Terus tanggal 15 September, perusahaan Dickson menjual operasi grosir ke Roger Company selama 2019. Jadi terdapat 500.000 saham biasa yang beredar sepanjang tahunnya. Next slide, Cel. Berarti kita pertama bikin laporan laba ruginya dulu. Laporan laba ruginya itu terdiri dari penjualan. Penjualannya itu kan di data tadi 25 juta dolar. Terus HPP-nya 16 juta. Untuk gross profit atau laba kotornya itu 9 juta. Dan biaya atau beban penjualan dan administrasinya itu 4.700.000. Berarti kita total semuanya ini 25 dikurang 16 dikurang 9 dikurang 4,7 juta. Totalnya itu adalah 4,3 juta. Terus untuk pendapatan dan beban lainnya, di sini adalah keuntungan penjualan investasi dari kerugian itu 110.000 dolar. Terus ada akibat kerusakan banjir, itu minus 390. Terus ada penghapusan itu minus 820. Berarti semuanya ini dikurang
Jadi totalnya adalah $1.100.000. Terus untuk pendapatan dari operasi berarti 4.300.000 ditambah sama 1.100.000. Jadi totalnya 3.200.000. Terus ada beban bunga itu $70.000. Berarti penghasilan sebelum pajaknya berarti $3.200.000 dikurang sama 70.000. Totalnya adalah 3.130.000. Terus ada pajak penghasilannya tadi 1,244 juta. Maka total dari pendapatan dari operasi yang dilanjutkan adalah berarti 3.130 dikurang sama 1.244, totalnya adalah 1,886 juta. Terus untuk operasi yang dihentikan, ini ada operasi yang rugi setelah dikurangi pajak itu 90.000, terus sama rugi pelepasan setelah dikurangi pajak itu adalah 440.000. Berarti total keduanya ini adalah 530.000. Berarti batas pemasukannya itu adalah 1.886.000 dikurang ditambah 530.000. Berarti total dari batas pemasukan ini adalah 1,356.000. Terus untuk laba per sahamnya di sini ada pendapatan dari operasi yang dilanjutkan itu 3,61. Dapat dari mana 3,61 ini? Itu dapat dari 1,886 dikurang sama 80.000. Terus dibagi sama ini apa per sahamnya tadi yang diedarkan itu 500.000 saham. Berarti totalnya adalah 3,61. Terus untuk operasi yang dihentikan, di sini ada rugi operasi yang setelah dikurangi pajak itu 0,18. Terus rugi pelepasan setelah pajak dikurangi pajak itu 0,88. Itu dijumlah, terus totalnya adalah minus 1,06. Terus untuk batas pemasukannya itu berarti 3,61. Berarti batas pemasukannya itu dari 1.356 juta dikurang sama $80.000, terus dibagi sama saham yang beredarnya itu 500.000 saham. Berarti batas pemasukannya adalah 2,55. Terus kita bikin laporan laba ditahan untuk periode 31 Desember 2010. Jadi pada laba ditahan 1 Januari atau laba awal itu adalah $980.000. Terus kita tambahin sama laba bersih yang udah dihitung tadi. Laba bersih yang terus ditambah sama laba bersihnya itu 2.336.000. Laba bersihnya 1.356.000 yang tadi udah kita hitung. Berarti totalnya adalah 2.336.000. Terus habis itu dari laba itu dikurang sama dividen pada saham utama itu $80.000 dikurang sama saham biasa $250.000. Jadi laba ditahan akhir itu adalah 2.336.000 dikurang 330.000, jadi totalnya $2.006.000. Selanjutnya, Cel. Next, Cel. Lalu ada soal P44. Di sini ada data mengenai Maher AG ini melaporkan laba sebelum pajak penghasilan selama 2019 sebesar 790.000 euro. Terus transaksi euro ya. Transaksi tambahan yang terjadi pada tahun 2019 tetapi tidak diperuntukkan dalam 790.000 tadi. Ini ada datanya, terus ada instruksinya.
Kita disuruh menyiapkan laporan laba rugi untuk tahun 2019 dimulai dengan laba sebelum pajak penghasilan. Habis itu kita hitung laba per saham seperti yang seharusnya ditunjukkan di muka laporan laba rugi. Terus untuk ada info tambahan, saham biasa yang beredar itu pada tahun tersebut itu adalah 120.000 lembar. Terus diasumsikan tarif pajaknya 30% untuk semua item. Selanjutnya, Cel. Nah, jadi jawaban dari P441 di sini kita bikin laporan laba rugi sebagian. Terus kita catatnya di sini adalah penghasilan sebelum pajak. Penghasilan itu 785.500 dolar. Itu dari mana? Itu dari 790.000 tadi dikurang sama kerugian yang tidak diasuransikan sama dikurangin dari keuntungan penjualan sekuritas. Habis itu dikurangin juga sama kesalahan dalam perhitungan penyusutan sama dikoreksi. Itu dikurangi 1.500. Jadi 750.000 dikurang 90.000. 750.000 dikurang 750.000 dikurang 90.000 dikurang 47 dikurang 1.500 jadi 748.500. Terus habis itu kita tambahin sama dari terus dikurangin dari pajak penghasilan tadi 748.500 dikali sama 30% itu 224.550. Jadi total pendapatan dari operasi berkelanjutan itu adalah 523.950 dolar Europe nih. Terus ada operasi yang dihentikan itu kerugian dari pembuangan divisi rekreasi itu 115.000 dolar dikurangi sama pengurangan pajak penghasilan yang berlaku itu 34.500. Terus kita kurangin jadi totalnya adalah 80.500. Terus untuk net income-nya itu adalah 443.450 perak. 443 dolar, 450.000. Ya itu deh. Terus ada laporan laba per saham. Pendapatan dari ini itu ada pendapatan dari operasi sebanyak 4,37 ribu dolar, terus operasi yang dihentikan setelah dikurangi pajak itu 0,67, terus habis itu dikurang sama laba bersihnya, itu ada 450 dibagi sama 120.000. Jadi laba per sahamnya itu adalah 3,70. Next slide. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.